Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama saya berwasiat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada teladan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya semua. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 10 Sa'ban 1447 Hijriah. Maka apa yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang hanya hitungan hari, maka salah satu persiapannya adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak kehidupan bersosial dengan masyarakat dan umat sesama umat manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, akhlak yang baik merupakan sifat para nabi dan rasul serta sifat orang-orang pilihan dari orang-orang yang beriman. Meski mereka diperlakukan buruk oleh kaum mereka, tetapi mereka tidak membalas keburukan mereka. Bahkan mereka malah memberi maaf, toleran, dan senantiasa berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti hati mereka. Nabi SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa," yang artinya orang-orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Bukhari Muslim. Akhlak menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW menegaskan adanya korelasi atau hubungan yang sangat erat antara keimanan seseorang dan akhlaknya kepada sesama. Misalnya sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dayfahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan, ada 4 akhlak mulia yang dapat menyelamatkan manusia dari panasnya api neraka. Beliau bersabda,
hurrama 'alan nar kullu hayyin layyin syahlin qarib minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap hayyin, yaitu orang yang rendah hati, layyin orang yang lemah lembut, syahl orang yang mudah, dan qarib minan nas orang yang akrab dekat dengan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa ada 4 golongan manusia yang akan diselamatkan Allah dari siksa neraka. Yang pertama, orang yang rendah hati atau hayyin. Golongan pertama yang diselamatkan oleh Allah dari panasnya siksa neraka adalah orang yang memiliki akhlak mulia rendah hati, artinya tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudatul Uqra wa Najlul Fudala, orang yang berakal wajib memiliki akhlak rendah hati atau tawaddu dan menjauhi sifat sombong kepada orang lain. Bahkan baginda agung Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Wa ma tawaddu'a ahadu lillah illa rafa'allahu azza wa jalla," yang artinya tidaklah seseorang tawaddu rendah hati karena Allah kecuali dia akan mengangkat derajatnya. Inilah janji dari Nabi Muhammad SAW kepada orang yang rendah hati karena Allah Ta'ala akan mengangkat derajat dan kedudukannya. Hal ini tentu berbeda jauh dengan orang yang sombong, yaitu orang yang senantiasa menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ia menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, lebih mulia dari yang lain. Maka baginda Nabi pun memberi ancaman kepada orang yang sombong bahwa ia tidak akan dapat masuk ke dalam surga. Sesuai sabda beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji syarah kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang yang lemah lembut dan santun atau layyin, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabrani rahimakumullah dalam kitabnya Tafsir At-Tabrani, ia mengatakan bahwa sifat lemah lembut atau sopan dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fajjan ghalij al-qalbi lan faddu minal khaliq," yang artinya, dengan rahmat dari Allah engkau wahai Nabi Muhammad lemah lembut kepada umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada Nabi dan umatnya, Rasulullah SAW menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi SAW selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya, dan bersikap murah hati kepada umatnya. Seandainya Nabi SAW bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan beliau. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah, Nabi pun bersifat kasih sayang kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang mudah atau sahal, tidak sulit, ringan memberikan bantuan kepada orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun hartanya. Orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka, karena orang yang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hal ini sesuai sabda Nabi, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min karabi yaumil qiyamah. Wa may yasaru 'alal musir, yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu bi'aunil abdi makana abdu bi'aunin akhih." Yang artinya, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesempitan dunia, niscaya Allah akan membebaskannya dari kesempitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim,
maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, akrab, dekat, pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum atau qarin. Islam mengajarkan kepada umatnya agar saling akrab, dekat dan mengeluarga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya salah seorang di antara kalian tidak beriman secara sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah 4 golongan manusia yang kelak akan diselamatkan Allah dari siksa api neraka. Kita senantiasa berdoa, berharap dan berikhtiar semoga termasuk 4 golongan yang mulia ini, yaitu rendah hati, hayyin, sopan santun, layyin, mudah, sahal dan menyenangkan atau akrab, qarib. Demikian hubah dari pribadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والجلال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما جهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة